Cerita tentang daerahku. Kurikulum Merdeka, buku IPAS kelas 4, bab 5. Dalam kurikulum Merdeka, siswa kelas 4 SD diharapkan mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada. Yang ketiga, menilai pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Siswa pun diarahkan untuk menjawab pertanyaan esensial berikut. Yang pertama, apa sajakah kekayaan alam di daerah tempat tinggal siswa? Yang kedua, bagaimana pengaruh geografis daerah tinggal terhadap kekayaan alamnya? Yang ketiga, bagaimana cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal? Kabupaten Bima misalnya memiliki bentang alam terdiri dari daratan tinggi, daratan rendah, dan beberapa daerah berbatasan langsung dengan lautan. Curah hujan yang rendah juga di daratan Kabupaten Bima. Bawang merah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bambu juga termasuk sumber daya yang banyak dimanfaatkan perabatan rumah tangga, perawatan dapur, dan dinding rumah terbuat dari bambu. Bukan hanya itu, bambu juga digunakan sebagai alat musik dan bahan membuat mainan. Setidaknya di lingkungan di sekitar tempat tinggal pasti sudah menjadi lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota, kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian berusaha mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang, penduduknya pun tidak sebanyak sekarang. Salah satu faktor perkembangan daerah siswa adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerjaan-kerjaan di zaman dahulu. Bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem kerajaan, jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam, agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab. Waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah berlama-lama. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepas diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Kerajaan bercorak Hindu, yang pertama kerajaan Kutai, yang kedua kerajaan Tarumanegara 450 Masehi, yang ketiga kerajaan Kalingga 474 Masehi, yang keempat kerajaan Mataram Indus 730 Masehi. Kerajaan bercorak Buddha, yang pertama kerajaan Sriwijaya 600 Masehi, yang kedua kerajaan Mataram Buddha 750 Masehi. Kerajaan bercorak Islam, yang pertama kerajaan Samudra Pasai abad 13, yang kedua kerajaan Demak 1400 Masehi. Indonesia merupakan negara yang banyak dianugerahi Tuhan akan kekayaan alam. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki oleh negara lain seperti emas, minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga hasil lautan wilayah Indonesia.